Allah wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Baik, melanjutkan pelajaran Jala'ul Afham bisyarh Aqidatul Awam. Kita buka kitabnya. Di mana kita sudah sampai masih di baris keempat. Di baris keempat, sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Nah, jadi yang ingin kita bahas adalah persoalan ghaira mubtadi'. Kita mohon kepada Allah agar kita ini mengikuti jalan yang hak, bukan jalan yang bid'ah, bukan jalan para kaum ahli bid'ah. Nah, karena itu sebagaimana kita janjikan, pelajaran kita hari ini berkaitan dengan bid'ah. Sebetulnya di majelis taklim umum yang setiap hari Ahad, dulu belum ada taklim perempuan, dulu masih campur. Nah, dulu beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 atau 12 tahun yang lalu, saya pernah sampaikan persoalan bid'ah. Mungkin ibu-ibu masih ingat, ini sekarang tahun 1444. Ini pelajaran 1432, 1434. Jadi ini satu begini nih ada 25 pelajaran. 25 pelajaran sepanjang tahun 1432 1434. Berarti kan 10 tahun lalu nih, 11 tahun yang lalu. Jadi dulu kita kita jadikan buku begini, materi pelajaran semua kita jadikan buku satu-satu. Nah, contohnya yang hari ini. Nah, ini yang hari ini ada khusus soal bid'ah. Nah, ini juga pernah kita bahas. Dulu banyak sekali. Dulu ada tentang perbedaan, tentang Isra Mi'raj, tentang khilafah, tentang tafsir sifat, tentang mazhab Syafi'i, tentang hermeneutika, tentang hukum Natal, tentang konspirasi iblis, tentang tragedi Karbala, tentang syariat puasa, zakat, haji, kurban. Ini semua pernah kita bahas dengan panjang lebar. Nah, ini yang ke-24 hakikat bid'ah. Di sini ada 24 materi. Yang ke-24 ini hakikat bid'ah. Nah, karena itu ada yang pernah punya gak ibu-ibu yang seperti ini? Yang tipis. Yang tipis yang kedua. Yang kedua, ini yang pertama nih. Jadi yang tipis itu yang per tahun. Jadi sebetulnya ini isinya pelajaran tapi dalam bentuk slide. Dalam bentuk slide. Semua saya punya anak, saya punya mantu, saya berikan ini dia punya disknya. Kalau nggak salah dulu Ustazah ada yang minta disknya itu buat direkam ke laptop. Hanya Isra Mi'raj aja. Iya, padahal ini banyak sekali seperti ini. Saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan contohnya. Nah, saya tutup dulu ini, mari kita lihat. Ini di sini saja, kalau kita buka yang ini, kita buka yang taklim. Nah, kita lihat ini slide. Ini ada namanya paling bawah slide. Kita buka slide, atau kita buka yang taklim aja, jangan yang slide. Ada taklim di sini. Ini dia taklim. Kita buka yang taklim. Nah, kita lihat aja di sini tuh. Dari atas tuh, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini semua nih tema-temanya yang sudah kita pelajari, ini semua. Karena dulu saya setiap mengajar selalu bikin slide.
selalu kalau saya mau ngajar nih, bulan besok ini hari Ahad pertama saya mau ngajar, saya cari materinya dulu, saya buka semua kitab-kitab rujukannya. Nah, kemudian kita baca, kita pahami, kita rangkum. Kemudian saya buat menjadi slide. Nah, sehingga nanti saya mengajarnya mudah, jamaah juga menerimanya mudah. Nah, yang hari ini adanya di sini tadi. Nah, kita lihat PowerPoint tadi sudah kita buka. Ini yang bid'ah. Ini akan kita pelajari hari ini. Kalau gitu coba nanti, sebab ini udah nggak dicetak lagi. Ini udah dulu tuh di majelis kita cetak cukup banyak. Ini dicetak hampir 1000 lebih dulu. Karena kan jamaah hari Ahad cukup banyak jamaahnya. Dan ini semua sudah kita bahas. Jadi kalau sudah jadi buku begini berarti udah selesai dibahas. Nah, tapi nggak apa-apa hari ini karena memang materi kita materi bid'ah. Ini di sini saya tunjukkan beberapa kitab yang membahas soal bid'ah. Ini ada kitab Itqanus Sunnah. Ini karangan yaitu Al-Allamah Al-Muhaddits Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Ini judulnya Itqanus Sunnah fi Tahqiq Ma'nal Bid'ah. Nah, kemudian ada lagi kitab di sini As-Sunnah wal Bid'ah. Nah, judulnya As-Sunnah wal Bid'ah. Ini dikarang oleh Al-Habib Abdullah Mahfuz bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami. Kemudian ada lagi di sini kitab Tahqiqul Bid'ah, Dirasah Syamilah Qadiman wa Haditsan. Nah, ini dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad bin Tahir bin Yahya Ba'alawi Al-Hadrami. Nah, kemudian yang ini ada satu ulama Saudi yaitu dari Ahsa, mengarang satu kitab yang luar biasa. Ini yang terbaru, judulnya Mafhumul Bid'ah. Mafhumul Bid'ah yang karang Dr. Abdul Ilah bin Husain Al-Arfaj. Nah, jadi ini beberapa buku saja yang saya tunjukkan. Di sana masih banyak lagi ulama-ulama kita qadiman wa haditsan, baik ulama-ulama yang terdahulu maupun ulama-ulama di zaman sekarang yang membahas soal bid'ah. Nah, buku ini kita baca semua dengan buku-buku lainnya, kemudian kita rangkumkan. Saya buat jadi slide. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya saya ngajarnya lebih mudah, jamaah yang belajar juga lebih ringan dalam menerimanya, lebih mudah untuk memahaminya. Jadi setiap slide yang kita buat ini bukan sembarang buat, Ibu ya. Sebelum saya buat ya saya mesti baca dulu. Yang kita baca bukan satu kitab, yang kita baca beberapa kitab, kadang-kadang 5 kitab, kadang-kadang 10 kitab, kita baca dulu semua. Nanti habis kita baca, kita rangkum mana yang sesuai dengan pendapat yang ada di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habis itu kita buat slide, baru kita ajarkan. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saja, mari kita lihat. Kita mulai dari slide-slide-nya. Nah, di sini kita mulai perhatikan Kamaluddin. Kalau kita bicara Kamaluddin, artinya Kamaluddin, kesempurnaan agama. Agama kita ini sempurna. Nah, Allah telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, mari kita lihat pertama dalam surat Al-Maidah ayat 3, faqala ta'ala al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi Allah yang menyatakan pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu sekalian agamamu. Jadi berdasarkan ayat ini jelas bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Kemudian yang kedua, Allah menyatakan dalam surat Al-An'am ayat 38, ma faradna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu ini, baik makna Alkitab di sini dimaknakan kitab yang ada di Lauhul Mahfuz maupun dimaknakan dengan makna Al-Qur'anul Karim. Artinya nggak ada satupun yang diluputkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Semua yaitu sudah diuraikan. Kemudian yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat An-Nahl ayat 89, faqala ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepada kamu yang
Muhammad Alkitab, yaitu kitab suci, tibyanan, sebagai penjelasan likulli syai', terhadap segala sesuatu. Nah, kemudian yang keempat, Allah firmankan juga di dalam surat Ar-Rum ayat 57, faqala ta'ala wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal. Nah, jadi Allah sudah memberikan untuk umat manusia ini di dalam Al-Qur'an ini berbagai macam daripada perumpamaan. Kemudian yang kelima, Allah nyatakan juga wa laqad sarafna lin-nasi fi hadzal qur'an min kulli masal. Nah, jadi di sini ini surat Al-Isra ayat 89. Nah, yang keenamnya di sini kita lihat Allah nyatakan wa laqad sarafna fi hadzal qur'an lin-nasi min kulli masal. Surat Al-Kahfi ayat 54. Nah, jadi berkaitan dengan ini semua, inti yang kita mau sampaikan di sini, baik intinya yang kita mau sampaikan di sini, bahwa agama Islam itu yang tadi sudah kita katakan sempurna. Artinya apa? Pertama, layak balu dinul islami az-ziyadata awin nuqsan awin taqiyah. Artinya kalau agama Islam itu disebut sempurna, berarti Islam itu tidak lagi menerima az-ziyadah, tidak lagi menerima penambahan. Ya, awin nuqsan atau pengurangan, awin taqyir atau perubahan. Jadi jangan sekali-kali ajaran Islam ini ditambah-tambah atau dikurang-kurangi atau diubah. Kenapa? Jawabnya karena agama Islam sudah sempurna. Kalau masih ditambah berarti belum sempurna. Kalau masih perlu penambahan, perlu pengurangan, berarti belum sempurna. Kalau masih perlu perubahan, berarti belum sempurna. Nah, kalau yang sempurna itu sudah tidak membutuhkan penambahan, tidak membutuhkan pengurangan, dan tidak lagi membutuhkan yaitu perubahan. Itulah agama kita, agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kemudian bicara tentang kesempurnaan agama juga kita mesti ingat yang kedua ini, la takhlu waqi'atun an hukmillah. Jadi tidak ada suatu kejadian yang luput dari hukum Allah. Jadi nggak ada satu kejadian apapun di dunia ini, baik itu terjadi di zaman Nabi ataupun terjadi di zaman yang akan datang seperti di zaman kita sekarang ini. Jadi nggak ada satu kejadian pun yang luput daripada penjelasan Al-Quran, daripada penjelasan hukum Allah, walaupun masalah itu di zaman Nabi belum terjadi. Nah, maka itu di sini dikatakan la takhlu waqi'atun min an hukmillah. Tidak ada satu kejadian pun yang luput dari hukum Allah, nassan au dilala. Baik secara nas, nah, artinya secara nas disebutin ada teksnya dalam Al-Quran, au dilala, atau kalaupun teksnya nggak ada tapi ada isyarat. Nah, ada kadang-kadang kita dapetin dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang suatu hukum secara secara terang, nyata. Nah, tapi kadang-kadang ada juga Al-Quran hanya memberikan isyarat atau tafsilan atau taksilan, atau Al-Quran kadang-kadang merincikan hukum seperti yang kita pelajari waktu itu soal warisan. Nah, ada yang Allah jelaskan secara rinci, tapi ada juga yang Allah jelaskan hanya taksilan, artinya taksilan hanya pokoknya saja yang dijelaskan. Seperti Allah sudah mengharamkan khamr, minuman keras. Nah, lalu bagaimana narkoba yang ada di zaman sekarang? Zaman Nabi nggak ada narkoba, zaman sahabat nggak ada narkoba. Nah, jadi di sini minuman keras Allah haramkan secara nas, artinya nas ada teksnya. Tapi untuk narkoba di sini Allah sudah letakkan pokoknya. Artinya ulama sekarang menyampaikan kepada kita, kenapa sih khamr itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya? Jawabnya karena memabukkan. Nah, maka para ulama membuat kaidah, setiap yang memabukkan itu haram. Nah, sehingga narkoba yang ada di zaman sekarang ini diharamkan dengan kaidah tadi, bahwa setiap yang memabukkan itu haram, sehingga narkoba tadi dikiaskan kepada hukum khamr. Nah, makanya tadi saya katakan, walaupun di zaman Nabi nggak ada suatu peristiwa, suatu kejadian, jangan pikir di Al-Quran nggak ada nggak ada ketetapannya. Ada, karena ketetapan Al-Quran itu kadang-kadang secara tekstual,
kadang-kadang secara kontekstual, kadang-kadang dengan nas, kadang-kadang dengan dilala, kadang-kadang secara tafsir, terperinci, kadang-kadang hanya meletakkan pokoknya, kadang-kadang tasrihan atau talmihan, kadang-kadang secara terang-terangan atau hanya dengan isyarat saja. Nah, jadi itulah bagaimana cara Al-Quran menerangkan kepada kita aneka ragam hukum, baik yang sudah terjadi di zaman Nabi maupun yang belum terjadi di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kesimpulan yang kita tuliskan di sini, al-Islam dinun kamil wa syamil. Jadi Islam itu adalah agama yang kamil. Kamil artinya sempurna. Kemudian syamil. Syamil itu artinya lengkap, komprehensif. Jadi udah sempurna, lengkap lagi. Nah, itulah agama kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi saya cuma mau takkid yang bawah itu kita lihat di surat Ar-Rum ayat 57. Perhatikan surat Ar-Rum nomor berapa tadi? Nomor 4. Nah, mari kita lihat surat Ar-Rum. Jadi di surat Ar-Rum ayat 57 itu betul. Walaqad darabna, pakai dot ya. Walaqad darabna, sudah betul. Al-Isra 89 juga sudah betul. Walaqad sarrafna. Nah, yang satu darabna, yang satu sarrafna. Baik. Jadi sekali lagi kita udah ambil kesimpulan tadi, saya ulangi, agama Islam adalah agama yang sempurna sehingga jangan kita tambah, jangan kita kurangi, jangan kita ubah. Ini sepakat, semua ulama sepakat, dari mazhab manapun sepakat. Kalau ditambah-tambahkan, dikurang-kurangi, apalagi sampai diubah, itu berbahaya dan itu bisa melecehkan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sekarang setelah kita sampaikan itu, setelah kita tahu tentang Kamaluddin tadi, nah maka muncul pertanyaan, yaitu tentang bagaimana hubungan bid'ah dengan Kamaluddin, nah, dengan kesempurnaan agama. Karena kita tahu bid'ah itu kan secara umum diartikan sebagai satu upaya menambah-nambah ajaran Islam. Nah, maka di sini kalau bicara tentang bid'ah dan kesempurnaan agama, perhatikan, in kanal muradu bil bid'ati, jika yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah huwa az-ziyadah, penambahan, awin nuqsan atau pengurangan, awin taghyir atau perubahan, lidinil Islam, untuk agama Islam, fal bid'atu, maka hukum bid'ah muharramatun, haram bittifaqil ulama, dengan kesepakatan ulama. Nah, perhatikan dong, enggak ada perbedaan, hatta ulama ahlus sunnah. Kalau tanya bagaimana, apakah bid'ah itu hubungannya dengan kesempurnaan agama, itu berarti ngubah-ngubah agama atau nambah-nambah agama? Nah, para ulama kita sepakat, kalau yang dimaksud bid'ah itu nambah-nambah agama, kalau yang dimaksud bid'ah itu ngurang-ngurangin ajaran agama, kalau yang dimaksud bid'ah itu merubah-rubah ajaran agama, ya haram. Nggak ada perbedaan di antara ulama, haram. Kenapa? Karena agama Islam tadi sudah kita sebutkan, sudah sempurna, nggak butuh penambahan, nggak butuh pengurangan, nggak butuh perubahan. Sampai di sini kira-kira jelas, Ibu ya. Nah, ini hubungan. Cuman yang muncul sekarang pertanyaan, halil murad bil bid'ah, apakah yang betul yang dimaksud dengan bid'ah itu penambahan, pengurangan, dan perubahan agama Islam? Nah, ini yang mesti kita jawab dulu. Jadi sebelum kita menjawab bid'ah itu haram atau tidak haram, nah kita mesti sepakati dulu definisi bid'ah itu apa. Apa betul yang dimaksud bid'ah itu penambahan, pengurangan, atau perubahan, atau bid'ah punya makna yang lain? Selidiki dulu maknanya, selidiki dulu definisinya, dudukkan pengertiannya secara benar, baru boleh kita ambil kesimpulan. Oh, kalau gitu bid'ah begini. Nah, jadi untuk mengambil kesimpulan, kita gali dulu apa arti bid'ah, apa yang dimaksud bid'ah. Nah, bagaimana bid'ah itu sejarahnya, dan apa yang pernah terjadi di zaman Nabi maupun di zaman sahabat yang berkaitan dengan bid'ah. Nah,
Kemudian bagaimana pandangan ulama tentang bid'ah? Bagaimana mereka mengartikan bid'ah? Itu dulu yang kita selidiki satu persatu. Tentunya dengan uraian dalil-dalil mereka semua, baru kita mengambil kesimpulan. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Ayo para ustazah semua jelas kan? Nah, baik, lanjut. Kalau ada yang belum jelas kita nggak lanjutin dulu. Sampai di sini jelas? Baik. Kalau sudah jelas kita lanjut. Mafhumul bid'ah. Nah, baru kita masuk sekarang. Nggak apa-apa, ibu-ibu kalau yang nggak punya slide mau difoto boleh, nggak apa-apa. Foto aja, foto layar. Jadi dapat pelajaran, bisa lihat nanti dari handphonenya untuk mengulang. Karena ini kan kita belum cetak lagi. Insya Allah nanti saya cetak lagi, gampang. Nanti kita cetak lagi untuk bisa kita pegang. Karena satu buku begini ada 25 materi. 25 materi berarti 25 bulan itu. Karena dulu pengajiannya sebulan sekali. 25 materi itu 25 bulan, berarti 2 tahun. Dan kita dulu ngajar sudah berapa tahun? Wah, udah banyak sekali. Ini slide begini di saya punya laptop nih sekitar 100 lebih. Nah, jadi semua isinya pelajaran. Nah, untuk saya punya anak-anak semua saya berikan. Saya punya menantu semua saya berikan. Jadi saya hanya berikan ini kepada mereka yang belajar. Jadi kalau yang nggak pernah belajar, tahu-tahu kita berikan slide, wah repot, nanti dia nggak bisa menjelaskan. Dia nggak pernah belajar, bagaimana dia mau jelasin? Yang saya berikan, yang mau belajar. Jadi dia tahu, oh ini maksudnya, karena ini kan bahasanya bahasa tasghir. Artinya bahasa tasghir, ini kan bahasanya bahasa pakai diagram, pakai bagan, pakai apa syajarah. Bahasanya kan bahasa yang memang perlu penjelasan. Kalau nggak ada penjelasan, repot nanti. Baik, sekarang kita masuk mafhumul bid'ah. Mafhumul bid'ah, mafhum artinya paham. Mafhumul bid'ah, apa sih maksudnya bid'ah? Apa sih pemahaman tentang bid'ah? Apa sih artinya bid'ah? Nah, mari kita lihat lughatan. Nah, lughatan itu secara etimologi, secara bahasa. Nah, secara bahasa, bid'ah itu ialah kullu ma uhditha wa turi'a awalan ala ghairi misalin sabiq. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru diadakan atau dibuat yang belum ada misalin sabiq, yang belum ada contoh sebelumnya. Artinya dulu nggak pernah ada. Jadi dulu nggak pernah ada, tiba-tiba sesuatu itu di zaman sekarang ada. Nah, itu disebut bid'ah. Itu disebut bid'ah. Apa saja? Mau urusan dunia, mau urusan agama, secara bahasa, kalau dia dulu nggak pernah ada, sekarang ada, itu bid'ah. Zaman Nabi mobil nggak ada, sekarang ada. Zaman Nabi laptop nggak ada, sekarang ada. Zaman Nabi kitab-kitab seperti kitab fikih, kitab nahu, kitab sorof nggak ada ya kawan. Zaman sekarang ada. Berarti itu semua bid'ah. Nggak peduli mau ibadah kek, mau agama kek, mau dunia kek, secara bahasa itu disebut bid'ah. Zaman Nabi masjid lantainya pasir. Zaman sekarang ada yang pakai keramik, ada yang pakai granit, ada yang pakai marmer, udah gitu masih dilapisin sama permadani, saudara. Itu semua bid'ah. Nah, zaman Nabi nggak ada mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran seperti yang kita pegang sekarang nih, seperti yang kita lihat tuh di depan, mushaf Al-Quran zaman Nabi nggak ada. Dan itu bagian dari ibadah, bukan di luar ibadah. Nah, jadi tapi sekarang ada, maka itu semua disebut bid'ah. Nah, ini makna secara bahasa, lughatan. Nah, sekarang kedua, makna secara urfan. Ya, secara uruf artinya secara sesuatu yang sudah umum diketahui orang. Apa sih yang dimaksud bid'ah? Uruf. Uruf itu kan berkaitan dengan sesuatu yang sudah menjadi tradisi, yang sudah membudaya, sudah mengakar. Apa sih orang kalau sebut bid'ah? Umumnya apa sih yang dimaksud? Maka umumnya mereka menyebut bid'ah itu adalah karena ini berkaitan dengan pelajaran agama Islam, berkaitan dengan Nabi. Mereka menyebut secara urfan itu bid'ah itu adalah kullu ma lam yaf'alhun nabi.
segala sesuatu yang belum pernah dikerjakan Nabi, dinian au dunyawiyan, baik secara agama maupun secara duniawi. Nah, urusan agama ataupun urusan dunia yang belum pernah dikerjakan oleh Nabi, semua itu adalah bid'ah. Jadi lebih spesifik. Kalau tadi secara lughatan enggak selalu berkaitan dengan Nabi, bisa berkaitan dengan zaman sebelum zaman Nabi. Oh, zaman Nabi Adam belum ada ini, tapi di zaman berikutnya ada, maka sesuatu yang baru ada di zaman berikutnya menjadi bid'ah bagi zaman tersebut. Oh, di zaman Nabi Nuh tidak ada ini, tapi di zaman sekarang ada, itu juga disebut bid'ah. Artinya bid'ahnya maknanya lebih luas secara lughah. Tapi kalau secara uruf lebih dibatasi, hanya yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang secara syar'an. Nah, secara syar'an maksudnya secara syariat. Kalau tadi secara bahasa, secara uruf, sekarang secara syariat. Nah, kalau secara syariat, saudara, ikhtalafa fihi ulama'u ila thalathati madzahib. Ulama berbeda pendapat menjadi 3. Nah, jadi di sini dijelaskan ternyata kalau secara syariat itu ulama nggak sepakat. Ada perbedaan pendapat di antara mereka di dalam memaknai bid'ah. Nah, menjadi berapa pendapat tadi? 3. Nah, apa saja 3 pendapat? Mari kita lihat. Madzhabul ulama fil bid'ah. Madhab ulama berkaitan dengan bid'ah. Yang pertama Syekh Ibn Taimiyah, begitu juga Syekh As-Syaukani dan Syekh As-Sun'ani. Ibn Taimiyah ini wafat tahun 728 Hijriyah, sedangkan Syaukani, Syekh Syaukani wafat tahun 1250 Hijriyah. Adapun Syekh Sun'ani wafat tahun 1182 Hijriyah. Jadi yang pertama Ibn Taimiyah yang lebih tua, yang kedua Sun'ani dulu, baru Syaukani. Nah, ini 3 ulama besar di kalangan umat Islam. Nah, mereka ini bertiga punya pendapat. Nah, apa pendapat mereka? Mereka punya pendapat, saudara, bahwa bid'ah itu hanya ada 1 macam. Tidak ada 2 macam. Bid'ah apa gerangan? Menurut mereka bid'ah itu hanya ada 1 macam, namanya bid'atud dhalalah. Bid'ah yang sesat. Enggak ada bid'ah enggak sesat, enggak ada menurut mereka. Jadi menurut mereka bid'ah itu sesat. Nah, sekarang jadi apa definisi mereka? Nah, definisinya menurut mereka yang disebut bid'ah itu adalah kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa saja yang belum pernah dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam fil umurid diniyah. Di sini Najwa bisa kemari. Jadi setiap kullu ma lam yaf'alhu Nabi, apa saja yang tidak pernah dikerjakan Nabi fil umurid diniyah, dalam urusan agama. Nah, jadi berdasarkan definisi ini berarti bid'ah yang bukan urusan agama, kayak tadi tuh mobil, kapal terbang, mic, laptop, itu nggak ada persoalan karena itu bukan urusan agama. Tapi yang disorot oleh mereka adalah bid'ah dalam urusan agama. Jadi kalau ada sesuatu dalam urusan agama yang Nabi nggak pernah kerjain, nah itu bid'ah dan hukumnya bid'ah dhalalah. Jadi bagi 3 ulama ini tidak ada bid'ah hasanah, nggak ada tuh, nggak ada. Yang ada cuma 1, bid'ah dhalalah. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi jangan kaget kalau besok para ustazah ketemu orang berpendapat seperti ini, jangan kaget. Bukan baru sekarang, lihat dari tahun berapa tuh tadi. Ibn Taimiyah aja wafatnya tadi tahun
728 Hijriah. Sekarang kita udah tahun berapa? 1444, udah ratusan tahun yang lalu persoalan ini sudah ada. Jadi persoalan ini 200-an tahun yang lalu sudah ada. Semestinya kita sekarang ini nggak perlu ribut lagi. Hanya masing-masing lihat aja mana pendapat yang diikuti, silakan ikuti. Tidak perlu menyerang pendapat orang lain selama punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ya begitulah, musuh-musuh Islam itu tahu kalau kita ini punya perbedaan dari ratusan tahun yang lalu. Nah kemudian apa? Didaur ulang. Tahu daur ulang ya? Jadi yang udah lama nih daur ulang lagi, biar tiap abad ribut lagi, tiap abad ribut lagi, sampai zaman sekarang ribut lagi supaya umat Islam nggak bersatu. Nah sebetulnya kalau makanya maaf, saya tidak sepakat kalau ada yang mengatakan udah kita jangan bicara khilafiyah. Saya nggak sepakat. Alasannya apa? Nanti kalau kita bicara khilafiyah nanti kita akan berpecah belah. Nggak betul. Justru khilafiyah itu perlu disampaikan kepada umat supaya umat tahu bahwa di sana ada pendapat beda yang wajib dia hormati. Kalau umat itu hanya dicekoki satu pendapat saja, satu pendapat kita cekoki, kita nggak pernah kasih tahu nih di luar ini ada pendapat lain. Besok begitu dia ketemu pendapat lain, dia sesatkan, dia kafirkan. Nah jadi artinya kalau menurut saya masalah khilafiyah perlu dibahas ke umat, tapi dibahasnya bukan dalam bentuk perdebatan. Dibahasnya dalam bentuk bahasan ilmiah dan dibahasnya dalam komunitas terbatas, bukan di atas mimbar yang hadir 100.000 orang bahas khilafiyah. Jangan, tapi dalam komunitas terbatas, dalam majelis-majelis taklim yang waktunya lebih senggang untuk menyampaikan, gurunya bisa menyampaikan dalil-dalilnya, nggak apa-apa, bahas juga pendapat mazhab lain, bahas juga ya ikhwan. Nah makanya para ustazah jangan kaget, di pengajian saya ini kan selama ini kita kadang-kadang suka bicara mazhab lain. Oh Syiah punya pendapat ini, oh Hanafi punya pendapat ini, oh Hambali punya pendapat ini. Nah untuk apa? Bukan untuk kita ikuti pendapat lain, untuk membuka wawasan, untuk pencerahan, untuk kalau besok kita ketemu siapapun yang punya pendapat seperti itu, kita udah tahu, oh ini pendapat mazhab anu. Jadi nggak usah ribut. Jadi justru kalau umat dijauhkan dari masalah khilafiyah, nggak pernah dibahas kepada mereka, besok mereka kaget-kaget kalau dengar pendapat ada yang baru. Nah, makanya jangan kaget di berbagai negara Islam gara-gara khilafiyah begini, akhirnya umat Islam banyak saling mengkafirkan. Yang satu mengatakan, saya 30 tahun belajar sama guru saya, nggak pernah nih ada pendapat begini. Nah, padahal emang gurunya nggak pernah bahas ke dia. Nah, jadi merasa saya 30 tahun belajar nggak pernah ada begini, nih ajaran baru nih, ini sesat nih. Nah, akibat apa? Akibat masalah khilafiyah disembunyikan. Kira-kira jelas ya para ustazah ya. Nah jadi ini pendapat Ibn Taimiyah, kita bahas, kita berkenalan. Oh begini pendapat Ibn Taimiyah. Walaupun kita nggak ikut pendapat Ibn Taimiyah, tapi perlu kita perkenalkan. Kenapa? Karena Ibn Taimiyah juga seorang ulama, seorang ulama yang memang berdedikasi luar biasa, ilmunya diakui oleh ulama-ulama besar pada zamannya ya ikhwan. Nah sekarang baik, kita lihat pendapat yang kedua. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua kita lihat jumhurul ulama. Nah kalau jumhur apa artinya? Mayoritas. Mayoritas. Kalau udah disebut jumhur ulama nih mayoritas nih. Dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, mayoritas ulama. Nah, mereka mengatakan apa? Bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'atun mazmumah, ada bid'atun hasanah. Atau ada bid'atun sayyi'ah, ada bid'atun hasanah. Ada bid'atun mazmumah, ada bid'atun mahmudah. Sayyi'ah lawannya hasanah, mazmumah lawannya mahmudah. Jadi kata ulama, bid'ah ada dua. Ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah yang buruk, yang jelek. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik. Ada bid'ah mazmumah, ada bid'ah yang tercela. Mazmumah itu tercela. Ada bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Nah jadi nggak bisa dipukul rata semua bid'ah itu sesat, dolal. Bid'ah ada dua. Nah dari sini saudara para ulama ini memang
mereka mendefinisikan bid'ah sebagai berikut. Apa yang dimaksud bid'ah mazmumah? Yaitu bid'ah yang jelek, yang tercela. Mereka mengatakan kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, wa yukhalifus syariah, dan bertentangan dengan syariat. Yukhalif, ya, dia bertentangan atau menyalahi syariat. Nabi nggak pernah kerjakan dan itu bertentangan dengan syariat. Itulah yang disebut bid'ah dolalah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah mazmumah. Nah, kemudian yang berikutnya, kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yukhalifus syariah. Sesuatu yang enggak pernah dilakukan oleh Nabi tapi la yukhalifus syariah, tidak bertentangan dengan syariat. Dia betul enggak pernah dilakukan oleh Nabi tapi enggak bertentangan dengan syariat. Maka bid'ah ini disebut bid'atun hasanah atau bid'atun mahmudah, bid'ah yang baik atau bid'ah yang terpuji. Nah, jadi ibu-ibu bisa lihat dari sini sudah ada perbedaan pendapat tuh antara jumhur dengan Ibn Taimiyah, Syaukani dan Son'ani. Jadi kalau sekarang ada yang berpendapat seperti nomor 1, kita tahu oh dia mungkin mengikuti pendapat Ibn Taimiyah atau mengikuti pendapat Imam Syaukani atau mengikuti pendapat Imam Son'ani, ya ikhwan. Jadi nggak usah kaget. Nah, tapi kalau jumhur dari mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, mereka semua mengatakan bid'ah dibagi 2. Baik, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ada yang menarik, yaitu pendapat Imam Asy-Syatibi. Nah, Imam Syatibi ini pendapatnya menarik, ya ikhwan. Kata Imam Syatibi, soal bid'ah itu cuma ada 2. 1 yang disebut bid'ah, 2 yang disebut syar'iyah. Jadi menurut Syatibi, Imam Syatibi sepakat dengan yang nomor 1. Iya, yang namanya bid'ah itu dolalah semua. Tapi pendapat Imam Syatibi nggak sama dengan pendapat yang pertama. Nah, nanti kita jelaskan ya ikhwan. Di mana bedanya? Imam Syatibi mengatakan setiap kullu ma lam yaf'al Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh Nabi, wa yukhalifus syariah, dan bertentangan dengan syariat, itulah yang disebut bid'ah. Itu yang disebut bid'ah. Sedangkan wa kullu ma la yukhalifus syariah, sedangkan apa-apa yang enggak pernah dilakukan oleh Nabi tapi dia enggak bertentangan dengan syariat, ma la yukhalifus syariah, kullu ma la yukhalifus syariah, apa-apa yang tidak bertentangan dengan syariat, laisa bid'atin, bukan bid'ah namanya. Wa illam yaf'alhu Nabi, walaupun Nabi belum pernah mengerjakan. Ini menarik nih Ustazah. Coba lihat, kira-kira tahu gak beda 1, 2, 3 di mana? Ayo. Jadi Imam Syatibi bilang iya benar, kalau yang Nabi nggak pernah kerjakan bertentangan dengan syariat itu namanya bid'ah. Dan benar, yang namanya bid'ah itu sayyi'ah, mazmumah. Bid'ah itu semua dolalah karena Nabi nggak pernah kerjakan dan dia bertentangan dengan syariat. Tapi kalau Nabi nggak pernah kerjakan tapi nggak bertentangan dengan syariat, itu bukan bid'ah namanya, itu namanya syar'iyah. Berarti apa di sini? Artinya al-khilaf bainal madhabil awal watsani khilafun haqiqi. Perbedaan antara pendapat nomor 1 dan nomor 2 itu perbedaan yang hakiki. Emang betul-betul beda. Yang pertama mengatakan semua bid'ah sesat, selesai. Yang kedua mengatakan enggak, bid'ah ada 2. Ada mazmumah, yang dolalah, yang sesat, ada yang hasanah. Berarti ini pendapat sama atau beda? Beda. Ini bertentangan, kontradiksi, sama sekali. Itu namanya khilaf hakiki. Nah, sementara pendapat yang nomor 2, al-khilaf bainal mazhabi tsani was tsalits, adapun perbedaan antara pendapat yang kedua dan ketiga itu disebut khilafun lafzi.
hanya perbedaan lafaz saja, perbedaan istilah saja. Nah, sedangkan maksudnya sama. Mari kita lihat di nomor 2 dan nomor 3. Perhatikan ibu-ibu, nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi dan bertentangan dengan syariat, itu disebut bid'ah yang sesat. Nomor 3 mengatakan bid'ah yang sesat itu adalah apa-apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan bertentangan dengan syariat. Berarti di sini sama tidak? Sama. Nah, cuman beda istilah. Yang satu bilangnya bid'ah mazmumah, yang nomor 3 bilangnya bid'ah saja. Kira-kira jelas gak? Nah, sekarang berikutnya, yang nomor 2 mengatakan apa? Adapun yang gak pernah dilakukan oleh Nabi tapi tidak bertentangan dengan syariat, itu namanya bid'ah hasanah. Sedangkan menurut yang nomor 3, apa-apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak bertentangan dengan syariat, itu namanya syar'iyah. Definisinya sama. Yang beda apanya? Istilah yang beda. Jadi nomor 2 sama nomor 3 ini disebut khilafun lafzi. Khilafnya cuma beda istilah doang. Nah, kira-kira jelas gak? Jelas ya? Tapi kalau nomor 1 sama nomor 2 beda. Nomor 1 sama nomor 3 beda. Nomor 1 sama nomor 3 samanya cuma setengah. Nah, di bid'ah yang dolalahnya doang. Tapi nomor 1 nggak ngakui ada syariah. Pokoknya bagi mereka kalau udah nggak ada dalil Nabi, yang nggak ada syariah, ya bid'ah. Nah, kira-kira jelas sampai di sini? Alhamdulillah. Kalau jelas lanjut nih, kalau nggak jelas ngulang ya. Nah, jangan terburu-buru. Baik. Sekarang muncul pertanyaan. Kenapa sih para ulama kok beda pendapat tentang definisi bid'ah? Nah, kenapa mereka beda pendapat? Nah, saudara, ulama itu kalau berbeda pendapat bukan sekonyong-konyong dari pendapat pribadi mereka, bukan. Karena mereka berbeda pendapat berdasarkan dalil yang mereka pahami. Berdasarkan dalil yang mereka pahami. Nah, sekarang mari kita lihat mana sih dalil yang mereka perbincangkan. Nah, berikut ini dalil-dalil yang mereka perbincangkan. Ada 4 hadis berkaitan dengan bid'ah. Ada 4 hadis berkaitan dengan bid'ah. Yang pertama, mari kita lihat. Yang pertama adalah hadis Jabir. Yang pertama hadis Jabir radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan Imam Ibn Majah. Hadisnya hadis sahih. Di mana di sini disampaikan di dalam hadis tersebut bunyi khutbah Nabi. Jadi Nabi dalam khutbahnya mengatakan amma ba'du, kata Nabi. Fa inna, itu hamzanya kebanyakan tuh, ada 2 tuh alifnya. Ya betul 1. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Jadi Nabi dalam khutbahnya mengatakan amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya, yaitu sebaik-baiknya pembicaraan atau sebaik-baiknya berita adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Wa inna afdalal hadi hajju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan wasarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jeleknya urusan muhdatsatuha adalah hal-hal yang baru. Nah, sejelek-jeleknya urusan adalah hal-hal yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Nah, kata Nabi di sini, dan setiap yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu ada dalam neraka. Nah, perhatikan di sini Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini yang ulama berbeda. Nabi mengatakan kullu bid'ah, semua bid'ah.
Nah, ini yang dimaksud kullu di sini, apa semua, apa sebagian besar, atau bagaimana? Nah, sebab kalau dikatakan kullu bid'ah, semua bid'ah, semua yang baru, ya berarti baik urusan dunia maupun akhirat dong. Kan di sini Nabi nggak sebutin urusan dunia atau akhirat. Jadi kalau ada mengatakan ini maksud Nabi ini urusan akhirat, nah ini mesti pakai dalil lain. Dalil lain yang menjelaskan ini bahwa yang dimaksud adalah urusan akhirat. Nabi nggak nyebut di sini bahwa setiap bid'ah dalam urusan agama. Nabi nggak sebut bid'ah dalam urusan agama. Nabi sebut semua bid'ah sesat, selesai. Nah, kalau kita katakan semua bid'ah sesat, saudara, berarti dalam urusan dunia juga sesat. Nah, kalau kita bilang enggak, kalau dunia enggak, nah kita tanya, kan di sini Nabi katakan kullu. Dari mana dalil Anda memisahkan antara dunia dan akhirat? Harus ada dalil lagi. Nah, jadi sekali lagi tuh, ini yang membuat ulama berbeda pendapat. Jadi ada mengatakan kullu dengan makna semua, bahwa semua bid'ah itu sesat. Tapi didebat oleh ulama lain, ya kalau semuanya sesat berarti yang dunia juga sesat dong. Nah, dijawab oleh mereka, enggak, kalau yang dunia enggak sesat. Dijawab lagi oleh ulama yang protes tadi, ya kalau Anda katakan yang dunia enggak sesat, mana dalilnya Anda pisahkan antara yang agama dengan dunia dalam hadis ini? Berarti kalau Anda pisahkan, kullu di sini bukan semua dong. Kullu di sini bukan semua. Kalau kita pisahkan antara dunia akhirat, berarti kullu di sini semua bukan? Bukan semua. Kalau kullu semua, berarti saudara mau dunia mau akhirat sesat semua. Kalau kita katakan enggak, yang sesat cuma urusan agama, urusan dunia enggak. Nah, kalau kita katakan urusan dunia enggak, berarti kullu di sini ada taksis. Kullu di sini sifatnya umum, tapi ada taksis, ada dikhususkan. Hanya akhirat saja, dunia enggak, dan itu perlu dalil baru. Perlu dalil baru dari hadis yang lain yang menerangkan. Nah, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengartikan kullu di sini bukan semua. Ahlus Sunnah mengatakan enggak, kullu di sini bukan semua. Kalau kullu di sini semua, yang dunia masuk semua. Kullu di sini enggak semua, kebanyakan fil aghlab. Kebanyakan bid'ah itu adalah sesat. Begitu. Jadi mereka mengartikannya bukan semua, tapi mengartikan kebanyakan. Nanti kita lihat uraian dalil dari mazhab Ahlus Sunnah. Kemudian kita pindah ke hadis kedua. Hadis yang kedua, hadisul Irbas, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah, wal Hakim radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi dalam hadis ini, saudara, ada lagi bunyinya Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah, kalau dikatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, artinya hei kalian semua, jauhkanlah itu yang namanya urusan-urusan yang baru. Jadi hal-hal yang baru dalam berbagai urusan tinggalin. Kenapa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, jadi isinya hampir sama, Ustazah ya, sama yang atas tadi, hampir sama nih isinya. Nah, jadi perdebatannya juga sama soal kullu. Ini kullu nih artinya apa nih? Semua, apa sebagian? Nah, sebab kalau diartikan semua berarti mencakup dunia dan akhirat. Tapi kalau diartikan bukan semua, boleh kita bagi. Oh, ini yang dunia nggak masuk. Lalu yang akhirat bagaimana? Yang akhirat pun masih diperdebatkan oleh ulama. Nanti kita lihat perdebatannya. Hadis yang ketiga sekarang. Hadis yang ketiga, hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Siti Aisyah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, jadi hadis ini udah nggak diragukan lagi. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha? Nabi mengatakan, "Wa man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru, man ahdatsa fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, ma laysa minhu, yang tidak termasuk daripadanya, fahuwa raddun, maka hal tersebut raddun, tertolak. Nah, hadis serupa juga diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Nabi mengatakan, man amila amalan,
Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan laisa alaihi amruna, dan dia tidak termasuk daripada urusan kami, fahuwa raddun, maka dia adalah tertolak. Nah, ini ulama yang mengatakan semua bid'ah itu sesat mengatakan di sini jelas. Nabi mengatakan siapa saja yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan kami tertolak. Tertolak, apa saja yang baru tertolak dalam urusan kami. Nah, mereka mengartikan urusan kami di sini fi amrina adalah urusan diniyah, urusan agama. Walaupun dalam hadis ini saudara enggak dijelaskan ini urusan agama atau urusan dunia. Nah, tapi mereka di sini mengatakan enggak, nih yang dimaksud oleh Nabi adalah urusan agama. Jadi kalau ada sesuatu yang baru yang tidak ada tuntunannya dalam ajaran Nabi, maka itu tertolak. Sementara para ulama ahlus sunnah wal jamaah secara umum mengartikan, mereka mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa melakukan sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, ma laisa minhu. Ini namanya qaidun wa wasfun. Barang siapa yang melakukan suatu yang baru dalam urusan kami, mau dunia ke, mau akhirat ke. Tadi kan kalau jumhur kan mengatakan pokoknya ini sifatnya umum, tapi ada qaid, ada batasan. Batasannya apa? Ma laisa minhu, sesuatu yang tidak termasuk daripada urusan kami. Berarti kalau ada kata ma laisa minhu yang tidak termasuk dari urusan kami, berarti di sana ada makana minhu, ada sesuatu yang termasuk dari urusan kami. Kalau ada kata yang tidak termasuk, berarti mafhum mukhalafahnya ada yang termasuk. Jadi Ahlus Sunnah mengatakan di sini mempertanyakan, Nabi mengatakan sesuatu yang baru yang tidak termasuk urusan kami. Berarti kalau sesuatu yang baru termasuk urusan kami, bagaimana? Kira-kira paham nggak? Nah, jadi Ahlus Sunnah nih, Ahlus Sunnah ketil kalau baca kalimat itu perhatikan. Jadi Ahlus Sunnah melihat malaisa minhu di sini qaidun wa wasfun. Ini merupakan ikatan, batasan, sifat daripada yang dilarang oleh Nabi tadi. Sesuatu yang baru dalam urusan kami, ini dilarang oleh Nabi, ditolak. Tapi sifatnya apa? Malaisa minhu, yang tidak termasuk dari urusan Nabi. Yang tidak termasuk dari urusan, katakanlah urusan agama Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti kalau yang ditolak itu adalah sesuatu yang baru yang tidak termasuk dari urusan agama Nabi, berarti kalau sesuatu yang baru dari urusan agama Nabi tidak tertolak. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Memang Ahlus Sunnah kalau memahami kalimat tuh hati-hati, ngejelimet, dikupas, dikuliti itu kalimat kata per kata. Nah, begitulah sifat daripada ulama Ahlus Sunnah wal jamaah. Jadi tidak sembarangan main pukul rata. Nanti kita lanjutkan itu ya, ikhwan. Artinya di sini Ahlus Sunnah itu ingin menunjukkan, yang perlu saya sampaikan di sini, Ahlus Sunnah itu ingin menunjukkan berkaitan dengan ma laisa minhu itu, bahwa itu adalah qaidun wa wasfun lil muhdatsatil mardudah. Bahwa kata-kata ma laisa minhu adalah batasan atau sifat untuk sesuatu yang baru yang ditolak. Sesuatu yang baru yang ditolak itu adalah ma laisa minhu, yang tidak termasuk dalam tuntunan Nabi atau yang tidak termasuk dalam urusan Nabi. Tapi kalau sesuatu yang baru tapi masuk dalam tuntunan Nabi, maka dia nggak boleh ditolak. Nah, jadi ini yang dijadikan dalil Ahlus Sunnah. Oh, berarti sesuatu yang baru itu kalau masih bisa dikaitkan, ada dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, walaupun Nabi nggak pernah melakukan, tapi ada dalil-dalil syariat dari ajaran Nabi yang bisa membenarkan itu, maka itu tidak ditolak. Nah, nanti akan kita jabarkan itu lebih spesifik lagi, insya Allah. Sampai di sini jelas, Ustazah semua? Nah, Ahlus Sunnah hati-hati, Ahlus Sunnah agak kecil ngartiinnya. Sebab kalau yang mengatakan semua bid'ah itu dolalah, dia pemahamannya agak terlalu tekstual. Nah, agak terlalu tekstual. Jadi kalau orang bilang sekarang ini textbook, pokoknya bagaimana ditulis di buku, ya udah begitu. Nah, tapi kalau Ahlus Sunnah
Ada saat-saatnya tekstual, ada juga saat-saatnya kontekstual. Apa sih maksud tekstual dengan kontekstual? Tekstual itu kita memahami sesuatu sebagaimana yang tersurat. Bagaimana dia tersurat, yaitu yang kita pahami. Adapun kontekstual, kita mencoba untuk memahami yang tersirat di balik yang tersurat. Begitu. Jadi yang tersuratnya begini, yang tersiratnya apa? Contoh, Allah mengatakan fala taqul lahuma uffin, jangan kamu katakan kepada kedua orang tuamu uff, ah. Yang tersurat mengucapkan ah kepada kedua orang tua enggak boleh, haram. Itu yang tersurat. Yang tersirat, kalau ngucapin ah aja enggak boleh, apalagi mukul. Kalau ngucapin ah aja enggak boleh, apalagi mencaci maki. Kalau ngucapin ah aja enggak boleh, apalagi membentak. Kalau ngucapin ah lagi enggak boleh, apalagi menganiaya. Kira-kira jelas gak, Bu? Nah, itu namanya yang Allah nggak mengatakan dalam Al-Quran, jangan kau pukul orang tuamu, jangan kau bentak orang tuamu, jangan kau aniaya orang tuamu. Nggak ada begitu dalam Quran. Yang ada, jangan kamu ucapkan ah kepada orang tua. Itu namanya tersurat, mantuk. Nah, kalau bahasa Arabnya mantuk, mantuk pakai to, mantuk yang tersurat. Nah, sedangkan mafhum yang tersirat. Apa yang bisa kita pahami dari ayat tadi? Nah, kita berusaha menggali di belakangnya, itu kontekstual. Kita berusaha memahami apa yang tersirat. Saudara, nah itulah cara-cara bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami suatu dalil. Di samping memahami secara tekstual, secara apa yang tersurat, Ahlus Sunnah juga berusaha untuk menggali secara mafhum apa-apa yang tersirat. Kira-kira sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Baik. Sekarang hadis yang keempat. Hadis Jarir radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Apa bunyi hadisnya? Sangat populer sekali. Ini banyak yang sering dengar juga, saudara. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang di dalam Islam ini membuat suatu jalan yang baik atau suatu cara yang baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan ganjarannya. Wa ajru man amila biha ba'dah, dan dapat ganjaran dari orang-orang yang mengamalkannya sesudahnya. Min ghairi, tanpa an yanqusa, tanpa dikurangi, min ujurihim syai', tanpa dikurangi, yaitu dari tanpa dikurangi atau tanpa Allah mengurangi pahala orang-orang yang melakukan sesudahnya tadi. Sebaliknya, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang membuat suatu cara atau amalan di dalam Islam ini dengan cara yang jelek, yang buruk, kemudian di sini dikatakan, saudara, kana alaihi wisruha, maka orang yang buat cara tersebut mendapatkan dosanya. Wa wizru man amila biha, dan dia juga menanggung dosa dari yang mengamalkan atau mengikutinya sesudahnya. Min ghairi an yanqusu min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa-dosa yang didapat oleh orang-orang yang mengikutinya. Nah, ini menarik. Menariknya apa di sini? Nabi ada buat dua istilah. Istilah pertama sunnatun hasanatun. Istilah kedua sunnatun sayyi'atun. Nah, ini menarik ya, ikhwan. Ini menarik. Jadi bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalil ini nyata, jelas, saudara, bahwa yang dimaksud sunnah di sini adalah thariqah. Sunnah di sini bukan sunnah dalam pengertian yang tadi kita ceritakan. Sunnah di sini artinya thariqah. Barang siapa membuat thariqah, amalan, cara yang baik, maka tidak berpahala. Barang siapa membuat amalan, cara, thariqah yang jelek, maka dia dapat dosa. Nah, jadi adanya thariqah di sini, thariqah hasanah, menurut para ulama, ini yang disebut bid'atun hasanah. Jadi dikatakan man sanna, berarti kan dia yang kerjain, dia yang buat-buat itu jalan, bukan Nabi. Man sanna, barang siapa, umat Islam nih,
Sanna fil Islam, membuat suatu cara dalam Islam dengan cara yang baik. Berarti saya mau tanya, berarti yang buat ini cara Nabi bukan? Bukan. Nabi lagi menceritakan umatnya, kalau umatnya ada yang bikin satu cara yang baik di dalam ajaran Islam ini, fil Islam kata Nabi. Nabi nggak mengatakan fil dunia, Nabi mengatakan fil Islam. Barang siapa yang buat cara dalam Islam ini dengan cara yang baik, dia dapat pahala. Nah sekarang jadi kalau dikatakan membuat cara yang baik yang Nabi nggak pernah kerjain, apa tuh namanya? Bid'ah. Itu namanya bid'ah. Justru di sini Nabi mengatakan barang siapa yang bikin cara baru yang baik dalam Islam tapi bagus. Berarti kalau bagus bertentangan dengan syariat tidak? Enggak. Nah, makanya itu tadi ulama Ahlus Sunnah mengatakan bid'ah itu mesti dibagi dua. Ini hadis nyata, Nabi mengatakan sunnatun hasanah, maksudnya bid'atun hasanah. Jangan diartikan sunnah. Kenapa diartikan sunnah? Di sini ada mengatakan enggak, ini kan Nabi mengatakannya sunnah. Mana mungkin man sana fil Islam sunnatan? Orang membuat sunnah dalam Islam nggak bisa. Yang namanya sunnah itu datang dari Nabi. Kalau yang bukan Nabi buat sunnah, bukan sunnah namanya. Karena sunnah itu dalam bahasa Arab artinya thariqah. Sunnah itu dalam bahasa Arab artinya thariqah. Jadi sunnah yang dimaksud di sini thariqah. Bukan yang dimaksud sunnah di sini perbuatan Nabi, bukan. Kalau sunnah perbuatan Nabi, mana mungkin umat melakukan sesuatu perbuatan disebut perbuatan Nabi. Kalau dia yang buat sendiri, ya ikhwan. Kira-kira jelas tidak? Nah, udah gitu apa kata ulama Ahlus Sunnah? Kalau sunnah di sini diartikan sunnah, ada istilah sunnah sayyi'ah. Mana ada sunnah sayyi'ah? Sunnah yang jelek, mana ada? Nah, tapi kalau sunnah diartikan thariqah, maksudnya sunnatun sayyi'atun, artinya thariqatun sayyi'atun. Jadi hadis ini dipahami oleh Aswaja, yang dimaksud sunnatun hasanah, bid'atun hasanah. Yang dimaksud sunnatun sayyi'ah, bid'atun sayyi'ah. Artinya thariqatun jadidah. Thariqatun jadidah, thariqah itu adalah dalam bahasa Arabnya sunnah. Sunnah itu, saudara, ada arti secara bahasa artinya thariqah, ada arti secara akidah. Kalau ulama akidah sebut sunnah itu lawan bid'ah. Lawannya bid'ah adalah sunnah, itu ulama akidah. Kalau ulama fikih, sunnah itu sesuatu yang dikerjakan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa, sunnah juga namanya. Nah kalau ulama hadis mengatakan sunnah itu adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, sikap Nabi. Nah itu semua disebut sunnah. Jadi ibu-ibu mesti lihat nih, perkataan sunnah ini macam-macam artinya. Jadi kalau disebut sunnah tergantung. Umpama saya mengatakan begini, ada ustadz mengatakan begini, saudara-saudara kita wajib berpegang teguh kepada sunnah. Sunnah mana yang dimaksud? Sunnah Nabi. Bukan sholat sunnah yang dimaksud kan? Nggak mungkin dong diartikan sholat sunnah, maka sholat sunnah wajib. Kira-kira jelas gak? Nah, ada ulama mengatakan begini, sholat duha hukumnya sunnah. Apa maksudnya sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kira-kira jelas gak? Kalau ada ulama mengatakan begini, ini tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Atau ada ulama mengatakan ini bid'ah bukan sunnah. Apa maksudnya sunnah? Maksudnya sunnah di situ itu tadi, sunnah sesuatu yang memang dicontohkan oleh Nabi. Kira-kira jelas tidak? Nah terus kalau ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan hari ini kita duduk di sini belajar, ini adalah sunnatun hasanah. Apa maksudnya sunnah? Cara, torigo. Jadi jangan terus dibilang ini sunnah Nabi, enggak. Kira-kira jelas gak Bu? Jadi sunnah kita mengartikannya tergantung susunan kalimat. Ini susunan kalimat arahnya kemana? Dari situ kita tahu, oh ini sunnah maksudnya perbuatan Nabi. Oh ini sunnah maksudnya tuntunan Nabi. Oh ini sunnah maksudnya kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Oh ini sunnah maksudnya torigo, cara. Nah jadi sunnah itu bagaimana kita artikan, itu tergantung bagaimana bunyi kalimatnya. Sampai di sini jelas ya para ustazah ya. Baik.
Nah, jadi inilah hadis, 4 hadis. Ini 4-4-nya hadis sahih. 4-4-nya hadis sahih. Jadi kalau hadis-hadis yang enggak sahih dalam konteks ini kita singkirkan dulu. Jangan kita pakai dulu. Kita mau bicara hadis sahih. Karena ini dalam konteks perdebatan antar mazhab. Kalau hadis sahih dihadapan dengan hadis dhaif enggak bakal menang ya, ikhwan. Nah, tapi ini kita bicara 4-4-nya hadis sahih. 4-4-nya dipakai oleh semua ulama. Tapi walaupun sama-sama pakai hadis ini, sama-sama 4 hadisnya, sama-sama mengakui kesahihannya, tapi berbeda di dalam pemahamannya. Nah, ini namanya ikhtilaful fahmi fahmin nusus. Jadi ini merupakan perbedaan pemahaman. Bagaimana dalam memahami nas mereka berbeda. Jadi bukan berbeda hadis, hadisnya nggak beda, hadisnya tentu juga. Yang berbeda apanya? Pemahamannya. Taib. Masih lanjut? Ya, masih kuat gak? Nah, ntar nggak kuat lagi. Nah, ntar kalau pusing akhirnya nggak paham. Sampai sini dulu nih. Ini baru 8 slide, 7 slide. Taib. Baik. Sekarang kalau ini sepintas lalu saja karena tadi sebetulnya sudah saya jelaskan. Ini madzhabul ulama ahaditsil bid'ah. Jadi bagaimana paham dari para ulama kita. Madzhabul ulama fi ahaditsil bid'ah. Mari kita perhatikan. Jadi kalau Ibn Taimiyah tadi hadisnya kita sudah kupas itu. Alhamdulillah hadisnya sudah kita sampaikan 4. Nah, sekarang bagaimana pendapat ulama tentang hadis-hadis tadi? Kesimpulannya, 1, Ibn Taimiyah, Syaukani dan Sun'ani rahimahumullah. Mereka mengatakan inna ahaditsu Jabir wal Irbas wa Aisyah radhiyallahu anhum wadihatun. Jadi kalau menurut Ibn Taimiyah, Imam Syaukani dan Sun'ani mengatakan sesungguhnya hadis-hadis Jabir, Irbas dan Aisyah, hadis yang 3 pertama itu udah sangat jelas bahwa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, kemudian di sini lalu bagaimana dengan hadis yang keempat yang tadi itu man sanna sunnatan hasanah, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Mereka mengatakan inna hadits Jarir, bahwa hadis Jarir itu wadih jelas fi ihya tariqatin la ibtidaiha. Jadi mereka punya paham, saudara, bahwa yang dimaksud dengan hadis Jarir tadi adalah menghidupkan sunnah, bukan memulai sesuatu sunnah yang baru. Itu pemahaman mereka. Hanya saja pemahaman ini dikoreksi oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan jawabnya singkat. Kalau memang yang dimaksud adalah memulai sunnah, lalu yang dimaksud sunnah sayyi'ah itu apa? Nah, jadi kalau dikatakan menghidupkan sunnah, iya yang bagus menghidupkan sunnah hasanah. Lalu kalau dikatakan menghidupkan sunnah sayyi'ah, emang dari Nabi ada sunnah sayyi'ah? Nggak ada. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi dalil yang dikemukakan oleh 3 ulama ini, kalau untuk bagian pertama nggak ada masalah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Tapi akan bermasalah di bagian kedua. Man sanna sunnatan sayyi'atan. Kalau diartikan barang siapa yang menghidupkan sunnah yang sayyi'ah, emang ada sunnah yang sayyi'ah? Nggak ada. Nah, maka itu pendapat 3 ini ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang mengatakan bahwa semua bid'ah itu dolalah, hanya satu macam, saudara, ini pendapat bukan jumhur ulama, ini pendapat segelintir ulama. Nah, jadi jangan dianggap ini pendapat yang kalau zaman sekarang ini pendapat memang gegap gempita, ini zaman medsos. Kadang-kadang pendapat cuman segelintir ulama dianggap ini pendapat dunia, saudara. Enggak. Pendapat yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, ini pendapat segelintir ulama, dan ini dipopulerkan oleh 3 ulama yang memang masyhur, yaitu Ibn Taimiyah, Syaukani dan Sun'ani rahimahumullah. Mereka bertiga ulama besar, mereka bertiga ulama yang memang cerdas, pintar, luar biasa. Tapi dalam soal ini pendapat mereka ditolak oleh mayoritas daripada Ahlus Sunnah wal
wal jamaah. Sekarang yang kedua kita lihat. Lalu yang kedua apa pendapat jumhur ulama? Mereka mengatakan inna hadits Jabir wal Irbas amun makhsus. Jadi mereka mengatakan sesungguhnya hadis Jabir dan Irbas itu adalah amun makhsus. Maksudnya amun makhsus apa? Bunyi lafaznya memang umum, kullu umum, semua. Tapi maksudnya makhsus, dikhususkan. Nah, dikhususkan untuk apa? Untuk perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Nah, kemudian berikutnya inna haditsa Aisyah radhiyallahu anha, sedangkan hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha bimafhumil mukhalafah, dipahami secara mafhum mukhalafah yang tersirat bahwa di sana ada makana minhu. Jadi ada malaisa minhu yang tadi sudah kita bahas, ada juga malaisa minhu. Kalau di sana ada malaisa minhu, bisa berarti di sana ada makana minhu. Kalau di sana ada sesuatu yang baru tertolak karena malaisa minhu, karena dia tertolak karena memang bukan bagian dari tuntunan Nabi, maka berarti di sana bisa jadi ada makana minhu, sesuatu yang baru tapi tetap masuk dalam tuntunan Nabi. Maksudnya tuntunan Nabi ada dalil-dalil baik yang tekstual maupun kontekstual bisa menjadi dasar untuk sesuatu yang baru tersebut diterima, ya ikhwan. Kemudian yang berikutnya inna hadits Jarir, sedangkan hadis Jarir yang tadi mengatakan ada sunnatan hasanah wa sunnah sayyi'ah, di sini dikatakan wadih, itu juga jelas fibtida'i tariqah la ihya'iha. Jadi yang dimaksud dengan hadis Jarir itu adalah memulai sesuatu yang baru, bukan menghidupkan sunnah. Karena kalau diartikan menghidupkan sunnah, nggak ada sunnah sayyi'ah yang dihidupkan. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah memulai sesuatu sunnah. Kalau memulai sesuatu yang baru, berarti sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang yang nomor 3, Imam Syatibi. Imam Syatibi mengatakan inna ahadits Jabir wal Irbas wa Aisyah, sesungguhnya hadis daripada Jabir, Irbas, Aisyah yang tadi sudah kita bacakan, bi anna kulla bid'atin fil umurid diniyah dhalalah. Jadi kata Imam Syatibi, hadis yang 3 tadi jelas kullu bid'atin dhalalah. Memang semua bid'ah itu dhalalah. Jadi enggak usahlah bid'ah diartikan hanya sebagian. Bid'ah diartikan memang semua. Tapi Imam Syatibi mengingatkan, inna hadits Jabir wadih, bahwa hadis Jabir itu jelas bi anna kulla ma la yukhalifu syariah, bahwa sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat wa illam yaf'alhun nabi, walaupun belum pernah dilakukan Nabi, falaisa bid'atin, maka itu bukan bid'ah. Dia nggak boleh disebut sebagai bid'ah, bal huwa syar'iyyun, bahkan dia termasuk sesuatu yang syar'i. Maksudnya sesuatu yang syar'i, sesuatu yang sesuai dengan syariat, saudara. Nah, di sini kemudian tarihi ahkamul fiqhiyatil khamsah, sehingga karena bid'ah itu ada ya apa, bid'ah karena sesuatu yang ada dalil itu bukan bid'ah, maka dia termasuk hukum yang 5. Artinya hukum yang 5 apa? Hukum yang 5 dia bisa haram, bisa wajib, bisa mubah, bisa sunnah, bisa makruh. Jadi karena sesuatu yang bertentangan dengan syariat itu pasti dia itu bid'ah. Tapi kalau yang nggak bertentangan dengan syariat, bisa sunnah, bisa mandub, bisa macam-macam. Tergantung daripada bagaimana kedudukan persoalan tersebut di dalam hukum sesuai dalil yang diargumentasikan. Taib, inilah